Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Ainunisa dengan NIM C1C019074 dari kelas R10 Akuntansi. Saya akan menjelaskan mengenai aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, definisi dari akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi, perencanaan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Selanjutnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi keperilakuan. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban tidak mengalokasikan biaya gabungan ke segmen-segmen yang memperoleh manfaat daripadanya, melainkan membebankan biaya tersebut kepada individu di segmen yang menginisiasi dan mengendalikan terjadinya biaya tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai jaringan pertanggungjawaban. Struktur organisasi perusahaan dibagi-bagi ke dalam suatu jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual atau sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants ke dalam unit-unit organisasional yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan yang memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab untuk aktivitas dari unit tersebut. Lalu, selanjutnya adalah jenis-jenis dari pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu ada pusat pendapatan. Pusat pendapatan ini, manajer di pusat pendapatan tidak mempunyai diskresi maupun pengendalian investasi pada aset atau biaya dari barang atau jasa yang akan dijual. Mereka hanya memiliki kendali terhadap biaya pemasaran langsung dan kinerja mereka akan diukur dalam hal kemampuan mereka untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan, belumnya dalam batasan beban tertentu. Yang kedua ada pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Yang ketiga ada pusat biaya teknik atau pusat biaya standar. Pusat biaya teknik atau pusat biaya standar merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya memiliki hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Manajer biaya pusat teknik ini akan diukur efisiensi dan efektivitasnya. Selanjutnya ada pusat biaya kebijakan. Pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Contohnya adalah unit administratif dan unit pendukung lainnya seperti Departemen Akuntansi, Departemen Hukum, Departemen Hubungan Industrial, dan Departemen Hubungan Masyarakat. Lalu yang kelima ada pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Lalu yang terakhir yaitu pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset pengendalian atas pendapatan dan biaya. Selanjutnya yaitu korelasi dengan struktur organisasi.
Untuk berfungsi secara memadai, pusat pertanggungjawaban seharusnya serupa dengan struktur organisasi. Berbagai pendekatan dalam korelasi ini diklasifikasikan sebagai struktur vertikal atau struktur horizontal. Struktur vertikal organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama, tanggung jawab, serta keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya, sesuai dengan hierarki. Namun, tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka. Lalu ada struktur horizontal. Jenis struktur yang dipilihkan mempengaruhi jaringan pusat pertanggungjawaban yang pada gilirannya berfungsi sebagai suatu kerangka bagi arus data dan kebutuhan pelaporan. Lalu selanjutnya ada pemilihan struktur. Jenis struktur yang dipilih akan mempengaruhi jaringan pusat pertanggungjawaban yang pada gilirannya berfungsi sebagai suatu kerangka bagi arus data dan kebutuhan pelaporan. Jika jaringan pusat pertanggungjawaban sama dengan struktur yang dipilih, maka sistem akan berfungsi secara efektif dan mendorong para manajer untuk menggunakan sebagai sumber referensi dalam menjalankan aktivitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu menetapkan pertanggungjawaban. Kebanyakan orang menerima tanggung jawab dan tantangan yang terkandung di dalamnya. Bertanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral karyawan akan menderita. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah manajer pusat bertanggung jawab dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Lalu ada akumulasi data. Untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran, akumulasi pos-pos laba dan beban aktual haruslah mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Hal ini membutuhkan klasifikasi 3 dimensi terhadap biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Lalu yang terakhir ada pelaporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan secara periodik. Laporan ini merupakan media lewat di mana biaya-biaya dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Lalu selanjutnya ada beberapa asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, manajemen berdasarkan pengecualian atau MBE, mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Lalu yang kedua ada manajemen berdasarkan tujuan atau MBO, akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk pencapaiannya yang disetujui bersama. Yang ketiga ada struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Lalu yang kelima, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Selanjutnya, mengenai kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Ketika wewenang diberikan kepada manajer individual, mereka memandangnya sebagai kekuasaan untuk bertindak secara resmi dalam lingkup delegasi mereka dan untuk mempengaruhi perilaku dari bawahannya. Namun, wewenang itu sendiri tidak berarti jika tidak diterima oleh mereka yang dipengaruhi olehnya. Manajer dapat mendelegasikan kembali sebagian atau seluruh tanggung jawab tersebut mereka kepada atasan mereka untuk pencapaian tugas yang diberikan dan diharapkan untuk menanggapi deviasi dari tujuan kinerja yang telah dinegosiasikan.
Lalu, submateri yang terakhir adalah kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasi dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Akuntansi pertanggungjawaban juga meningkatkan kesetiaan pada perusahaan, harga diri, dan rasa penting dengan mengizinkan orang untuk memformulasi tujuannya sendiri dan membuat keputusannya sendiri dalam kerangka kerja delegasi pertanggungjawaban. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.